Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Mega Sintara Hayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis proposal dari Super Tour and Travel. Nah, yang pertama ada profil perusahaan. Jadi, Super Tour and Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang telah berdiri pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 yang berlokasi di kawasan Mardi Gras, Jalan Citra Raya Boulevard, Blok KH 0101, Sektor 31, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710. Super Tour and Travel menyediakan beragam paket tur baik domestik maupun internasional. Keunikan dari perusahaan kami yaitu kami menyediakan paket yang bisa customer atur sendiri atau disebut dengan nama Made by Request. Yang kedua ada visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama visi dari Super Tour and Travel ingin memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi keinginan pelanggan agar mereka bisa merasa puas dan nyaman karena telah menggunakan jasa dari perusahaan kami. Kami juga ingin memperkenalkan wisata halal terutama kepada masyarakat lokal dan wisatawan asing. Untuk misi kami memiliki 4 poin. Yang pertama, menawarkan paket-paket tur terbaik. Kedua, memudahkan wisatawan dalam pemesanan paket tur dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan solusi pemilihan paket yang sesuai. Yang keempat, memperkenalkan tren wisata halal. Yang ketiga ada aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Tidak menutup kemungkinan untuk masuknya pesaing dalam industri ini. Dengan begitu, pihak Super Tour and Travel membangun perusahaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Perusahaan juga membuat diferensiasi produk paket tur yang perusahaan miliki dengan menciptakan produk paket yang unik yaitu Made by Request yang belum dimiliki oleh perusahaan travel lainnya. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan modal yang cukup agar perusahaan dapat dibangun dengan sesuai harapan. Kemudian yang kedua ada persaingan sesama perusahaan dalam industri. Semakin berkembangnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri, maka kompetitor akan semakin bermunculan. Oleh karena itu, yang akan perusahaan lakukan adalah dengan melakukan promosi baik melalui media digital ataupun media offline, agar perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat luas dan juga agar mereka sadar bahwa Super Tour and Travel memiliki produk yang unik dan promo-promo yang menarik. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Di industri biro perjalanan pun pasti ada, apalagi dari mereka yang memesan paket tur dalam skala besar atau banyak pasti meminta potongan harga beli karena sudah membeli paket tur dalam skala besar. Tentunya hal ini sudah perusahaan persiapkan solusinya. Memang untuk pembelian paket tur dalam skala besar seperti tadi tur, gathering perusahaan dan sebagainya akan diberikan potongan harga sesuai perhitungan. Meskipun demikian, proses jual beli harus dipersetujui oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu pengaruh kekuatan stakeholder. Agar perusahaan bisa berkembang dan bertahan, meski banyaknya pesaing, perusahaan harus menaati peraturan pemerintah dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat di sekitar perusahaannya, menjalin kerjasama dengan beberapa investor, dan sebagainya. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka dari itu Super Tour and Travel melakukan beberapa strategi pemasaran. Antara lain yang pertama, positioning. Dengan menggunakan nama brand Super Tour and Travel agar dapat memberikan kesan pelanggan bahwa perusahaan memberikan pelayanan yang luar biasa atau super. Selain itu, mudah diingat dan juga dapat dipahami baik dari masyarakat dalam negeri ataupun luar negeri. Yang kedua, melakukan pengemasan produk yang baik. Yang ketiga, promosi. Perusahaan melakukan promosi dengan cara mengikuti event pameran, promosi di media sosial, membuat billboard, bekerja sama dengan sekolah dan perusahaan, pemasaran konten, search engine optimization, ataupun email marketing. Yang keempat, memberikan pelayanan istimewa. Di Super Tour and Travel, selain memberikan pelayanan yang super, perusahaan juga memberikan pelayanan istimewa bagi customer langganan seperti memberikan voucher diskon dan share promo-promo kepada customer prioritas. Yang kelima, upgrade. Seiring berjalannya waktu, tentunya akan ada hal baru dari perusahaan Super Tour and Travel, akan berdiskusi dengan tim marketing apa saja produk yang perlu di-upgrade dan ditambahkan ke dalam perusahaan. Yang kedua ada USPS
atau Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition bertujuan membentuk karakteristik dari Super Tour and Travel. Meski Super Tour and Travel berada di lingkungan yang jauh dari ibu kota, bukan berarti produk yang disediakan biasa saja. Akan tetapi perusahaan menciptakan produk yang unik dan sangat kekinian. Dengan adanya paket Made by Request, ini membuat Super Tour and Travel menjadi sangat unik dibanding dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada target pasar. Super Tour and Travel memiliki banyak produk paket tur wisata mulai dari wisata domestik, internasional, haji, umroh, wisata religi, dan penyediaan jasa lainnya. Maka target pasar Super Tour and Travel sangat luas yang meliputi pertama dari jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, usia mulai dari 5 tahun sampai 80 tahun, pekerjaan untuk semua pekerjaan, tempat tinggal mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Untuk saat ini, tapi kami berharap ke depannya perusahaan Super Tour and Travel dapat mencakup seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan untuk hobi, semua jenis hobi. Yang selanjutnya ada konsep pembangunan bisnis pariwisata. Produk utama dari perusahaan kami yaitu paket wisata. Paket yang kami sediakan sangat bermacam-macam dan bervariatif baik tur domestik ataupun internasional. Kami juga menyediakan daerah dan negara populer yang cukup lengkap. Selain itu, tersedia pula paket umroh dan haji, dan tidak hanya paket tur. Kami juga menerima pelayanan jasa untuk penyewaan bis, pembuatan paspor, dan visa. Selanjutnya analisis SDM atau sumber daya manusia. Untuk jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan Super Tour and Travel berjumlah 7 orang karyawan yang terdiri dari CEO, manajer, accounting, tour guide 2 orang untuk domestik dan internasional, kemudian ada ticketing dan marketing. Dan proses penerimaan karyawan yang pertama ada rekrutmen. Setelah menerima banyak lamaran dari beberapa kandidat, langkah selanjutnya adalah proses rekrutmen yang cukup panjang, mulai dari identifikasi kebutuhan posisi, screening CV dan surat lamaran, tes psikotes atau kompetensi dasar, selanjutnya melakukan wawancara pertama sampai ketiga, dan selanjutnya jika diterima baru nego gaji. Tahap kedua adalah tahap seleksi. Setelah melakukan perekrutan, tahap berikutnya adalah melakukan seleksi. Seleksi yang akan kami lakukan untuk karyawan baru yaitu dengan melihat latar belakang pendidikan, dan jika pelamar memiliki pengalaman pekerjaan, harus menyertakan sertifikat pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya. Selain itu, kami juga melakukan seleksi dari hasil wawancara dan tes kompetensi dasar yang sudah diikuti oleh masing-masing pelamar. Tahap ketiga adalah tahap orientasi. Para pelamar yang sudah diseleksi dan dinilai layak untuk bekerja di Super Tour and Travel akan masuk masa orientasi selama kurang lebih 1,5 bulan sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, tetapi setiap karyawan juga harus mengenal satu sama lain dan membangun sifat kekeluargaan. Selain itu ada tahap pelatihan dan pengembangan. Agar dapat menjadi seorang tour guide yang semakin profesional, maka para karyawan di bidang tour guide akan kami daftarkan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi para pemandu wisata agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pemandu wisata kepada wisatawan. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan. Poin pertama, kebutuhan dana yang terbagi menjadi 2, yaitu alokasi dana untuk aktiva tetap dan alokasi dana untuk modal kerja. Selanjutnya, sumber dana. Super Tour and Travel mendapatkan sumber dana dari 2 sumber. Yang pertama modal asing atau modal pinjaman, yang kedua modal sendiri dari tabungan dan investasi. Selanjutnya kebutuhan investasi. Yang pertama adalah modal dan peralatan. Seperti yang bisa dilihat, modal dan peralatan yang dibutuhkan untuk Super Tour and Travel sebagai berikut. Yang bertotalkan sekitar Rp1.129.687.000. Yang kedua ada biaya operasional. Berikut ini adalah daftar kebutuhan biaya operasional dari perusahaan Super Tour and Travel yang bertotal Rp5 juta. Dan ini adalah BIP atau Break Even Point dari perusahaan Super Tour and Travel.
Aspek selanjutnya ada aspek resiko usaha. Resiko yang pertama yaitu resiko perusahaan. Semakin majunya perusahaan bukan berarti tidak akan mengalami resiko. Ada beberapa resiko yang mungkin saja terjadi seperti kehilangan kepercayaan konsumen, kecurangan laporan keuangan, dan gagal dalam perdagangan produk. Hal ini disebabkan oleh semakin majunya sebuah bisnis secara otomatis akan bermunculan pesaing usaha yang sejenis. Hal-hal tersebut mungkin saja dialami oleh setiap usaha. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan beberapa strategi, mulai dari melakukan kerjasama, menjalin silaturahmi dengan konsumen, dan memperhatikan kualitas produk yang dijual. Resiko yang kedua adalah resiko keuangan. Resiko finansial atau keuangan mungkin terjadi pada jenis ini, misalnya kehilangan investasi, kurangnya jumlah tabungan masa depan, pencurian aset, inflasi, dan depresiasi. Maka dari itu, staf yang mengatur keuangan harus orang yang terpercaya dan sebelum bekerja harus melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, perusahaan dan pelamar yang ditandatangani di atas materai. Resiko yang ketiga yaitu resiko pasar. Pasar dalam dunia usaha harus diperhatikan secara khusus karena dari pasar itulah produk perusahaan akan dibeli oleh pembeli. Riset pasar bisa menentukan target konsumen yang dituju. Selain itu, riset pasar dapat menjadi kunci supaya produk-produk perusahaan laris. Kondisi pasar akan selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah resiko operasional. Di dalam perusahaan ada yang namanya operasional perusahaan, seperti sumber daya manusia, cara memproduksi, penerapan kebijakan, dan lain-lain. Singkatnya, operasional perusahaan adalah bagian-bagian yang dapat mengembangkan usaha menjadi lebih maju. Oleh sebab itu, operasional perusahaan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam membangun usaha. Setiap bagian operasional perusahaan akan menjalani fungsi dan perannya masing-masing. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Persaingan ekonomi yang sedang terjadi di bidang biro jasa ini semakin banyak pilihannya. Usaha yang kami pilih adalah di bidang biro perjalanan dan jasa dengan mengembangkan paket tur yang unik dan menarik. Alasan memilih membuat perusahaan tur dan travel karena salah satu bidang wirausaha yang tidak pernah padam dan akan terus maju. Oleh karena itu, terciptalah perusahaan Super Tour and Travel yang menyediakan beragam paket tur yang ekonomis dan modern. Aspek sosial. Untuk aspek sosial, perusahaan Super Tour and Travel, pembangunan perusahaan berada di lingkungan yang strategis karena letaknya di kawasan perumahan Nordigras Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang mana lingkungan ini banyak wirausaha-wirausaha lainnya sehingga kawasan ini selalu ramai. Selain ramai, penghuni perumahan juga dari kalangan luar daerah Cikupa sehingga membutuhkan seperti penyewaan bus atau ingin sekedar traveling. Selanjutnya ada aspek politik. Adanya rumor yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu produk barang maupun jasa. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media massa. Berita tersebut bisa berita positif maupun negatif. Jadi, jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh kepada dunia bisnis. Makin kacau kondisi politik suatu daerah atau negara, akan berdampak makin kacau pula dunia bisnis di daerah atau negara tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Aspek yang terakhir adalah aspek yuridis yang mana terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku. Poin kedua adalah analisis kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis Super Tour and Travel ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Sebab dalam memperoleh SIUP tersebut sangat mudah serta dengan bayaran yang relatif murah. Ada pula syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk memperoleh SIUP perseorangan. Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi yang pertama fotokopi KTP pemilik, yang kedua fotokopi NPWP, ketiga surat keterangan domisili, keempat neraca perusahaan, yang kelima materai 6.000, yang keenam stok map. Sedangkan persyaratan untuk izin situs
satu, yakni yang pertama kopi akta pendirian badan usaha yang didelegasikan PN, yang kedua pendirian badan usaha, yang ketiga kopi IMB, serta yang keempat keterangan sewa kontrak atau kontrak rumah atau bangunan, yang kelima kopi bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dan yang keenam denah tempat lokasi disahkan kelurahan. Sedangkan untuk poin ketiga yaitu analisa profil pemilik berisi tentang profil-profil dari pemilik perusahaan Super Tour and Travel, mulai dari nama pemilik, alamat pemilik, tempat dan tanggal lahir pemilik, pendidikan terakhir pemilik, nama usaha dan bidang usaha. Dan berikut ini adalah kontak Super Tour and Travel yang bisa kalian hubungi untuk pertanyaan lebih lanjutnya. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.